Yu'akkidan if'al wa yaf'al adiya za tolabin aw syarton imatalia. Yu'akkidani menguatkan apa kedua nun taukid, if'al terhadap fil amr, wa yaf'al dan fil mudore atia halnya yang datang apa yaf'al, za tolabin halnya memiliki makna tolab, aw syaraton atau halnya menjadi fi'il syarat. Talia yang menyandingi apa syaraton imma terhadap huruf syarat imma. Kedua nun taukid dapat menguatkan fi'il amr dan fi'il mudore saat datang sebagai pemilik makna tolab atau menjadi fi'il syarat yang bersanding dengan imma. Au musbatan fi qasamin mustaqbala wa qalla ba'dama walam wa ba'dala. Au musbatan atau halnya berupa mudore musbat fi qasamin dalam jawab qasam, mustaqbala halnya yang menunjukkan zaman istiqbal. Wakola dan sedikit apa masuknya nun taukid ba'dama setelah ma zaidah, walam dan lam nafi, wa ba'dala dan setelah la nafi. Atau fi'il mudore menjadi jawab qasam dalam keadaan fi'il mudorenya musbat dan mustakbal menunjukkan zaman istiqbal. Dan sedikit nun taukid masuk pada fi'il mudore yang terletak setelah ma zaidah, lam nafi dan setelah la nafi. Wa ghairi imma min tawalibil jaza wa akhirul muakkadif tahka beruza. Wa ghairi imma dan setelah selain imma min tawalibil jaza dari lafaz-lafaz yang menuntut jawaban. Wa akhirul muakkadi terhadap akhir fi'il yang ditaukidi nun taukid, iftah bacalah fatah siapa kamu, kaberuza seperti contoh uberuza. Dan sedikit juga nun taukid masuk pada fi'il mudore setelah selain imma berupa macam-macam instrumen penuntut jawab atau adat syarat namanya. Terhadap huruf akhir fi'il yang ditaukidi bacalah fathah seperti contoh uberuza. Nah, udah. Jadi bait ini sudah masuk pembahasan tentang kriteria fi'il yang bisa ditaukidi oleh nun taukid. Jadi untuk bait yang pertama ada beberapa fi'il yang bisa dimasuki nun taukid. Yang pertama adalah fi'il amr. Seperti kita sampaikan idrib zaidan. Idrib pukullah siapa kamu zaidan terhadap zaid. Nah, idrib ini fi'il amr, makanya boleh untuk kita taukidi dengan nun taukid sehingga menjadi idribanna atau idriban. Kalau yang pertama idribanna nun taukid sakilah, idriban nun taukid khafifah. Kemudian yang nomor 2 fi'il yang bisa dimasuki nun taukid adalah fi'il mudore. Cuman fi'il mudore yang memiliki kriteria khusus, yakni fi'il mudore yang bermakna tolab. Nanti kalau dalam gramatika Arab yang namanya kalam itu ada kalam khobar, ada kalam tolab. Kalam khobar secara pengertian adalah sebuah ungkapan yang kandungannya itu memiliki dua kemungkinan, benar dan salah. Ya seperti informasi pada umumnya begitu, itu namanya kalam khobar. Kalau kalam tolab yang selain kalam khobar. Nah, dalam bab ini fi'il mudhari yang bermakna tolab
ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ketika fi'il mudhari tersebut dimasuki oleh lam amr, lam yang menunjukkan makna perintah. Seperti kita ucapkan liyadrib Zaidan. Liyadrib hendaknya memukul siapa laki-laki satu, Zaidan terhadap Zaid. Nah, liyadrib ini, yadribnya fi'il mudhari, li-nya itu namanya adalah lam amr. Dia secara makna fungsinya adalah memerintah, sedangkan secara lafaz fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari karena masuk kategori amil jawazim. Karena liyadrib ini adalah fi'il mudhari yang bermakna tolab dalam kurung dimasuki lam amr, makanya kita boleh pasang nun taukid menjadi liyadribanna atau liyadriban. Begitu. Yang nomor 2, fi'il mudhari bermakna tolab itu ketika dimasuki oleh la nahi, la yang menunjukkan makna larangan. Kalau dalam ilmu shorof, fi'il semacam ini dinamai dengan fi'il nahi. Tapi kalau dalam nahwu, fi'il semacam ini masih kategori fi'il mudhari, tapi diberi qaid tambahan yang dimasuki la nahi. Seperti contoh, la tadrib Zaidan. La tadrib, jangan memukul siapa kamu, Zaidan terhadap Zaid. Nah, la-nya ini adalah la nahi, tadribnya adalah fi'il mudhari. Maka kita boleh pasang nun taukid menjadi la tadribanna atau la tadriban. Kemudian yang nomor 3, fi'il mudhari bermakna tolab adalah ketika dimasuki huruf istifham. Seperti contoh, hal tadribu Zaidan. Hal tadribu, apakah memukul siapa kamu, Zaidan terhadap Zaid. Nah, hal ini huruf istifham masuk pada tadribu, masuk pada fi'il mudhari. Makanya fi'il mudhari'nya bisa kita berikan nun taukid menjadi hal tadribanna atau hal tadriban. Ya, itu 3 macam fi'il mudhari yang bermakna tolab, yakni ketika dimasuki lam amr, yang kedua ketika dimasuki la nahi, dan yang terakhir ketika dimasuki huruf istifham. Ya. Kemudian yang nomor 3, fi'il yang bisa dimasuki nun taukid adalah fi'il mudhari yang berkedudukan sebagai fi'il syarat dan terletak setelah imma. Nah, perlu diketahui, imma di sini adalah rangkaian dari in yang merupakan huruf syarat bersama ma zaidah, ma huruf tambahan. Nanti proses i'lal dulu, nunnya diganti mim, kemudian mim pengganti nunnya diidghamkan kepada mimnya ma huruf zaidah sehingga menjadi imma. Nah, contohnya seperti imma tadrib Zaidan adribhu. Imma tadrib, jika memukul siapa kamu, Zaidan terhadap Zaid, adribhu, maka memukul siapa saya terhadap Zaid. Nah, lafaz yang bergaris bawah tadrib ini adalah fi'il mudhari yang berkedudukan sebagai fi'il syarat. Huruf syaratnya mana? Yakni imma, yang seperti dijelaskan di awal merupakan rangkaian dari in huruf syarat dan ma zaidah. Karena tadrib ini adalah fi'il mudhari yang menjadi fi'il syarat dan terletak setelah imma, maka kita boleh pasang nun taukid menjadi imma tadribanna atau imma tadriban. Begitu. Atau contoh lain dalam ayat Al-Quran, fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Nah, tasqafanna, tasqaf asalnya. Jadi tasqafa ini adalah fi'il mudhari yang berkedudukan sebagai fi'il syarat dan dia terletak setelah imma yang merupakan huruf syarat.
Oleh sebab itu kita boleh memasang nun taukid. Makanya dalam ayat tersebut dipasangkan nun taukid menjadi fa imma tasqafannahum. Begitu. Ini ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar memberi pelajaran kepada orang-orang yang berkhianat, yang melanggar perjanjian. Bani Quraizo itu kan melanggar perjanjian. Mereka ikut memerangi orang-orang Islam. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, jika kamu menemukan mereka dalam sebuah peperangan, maka pisahkanlah antara mereka dan orang-orang di belakang mereka. Orang-orang di belakang mereka itu maksudnya Bani Quraizo yang tidak mengingkari janji gitu. Orang-orang yang masih komitmen dengan janji. Kemudian yang nomor 4, kondisi fiil yang bisa dimasuki nun taukid adalah fiil mudhari dalam keadaan musbat dan menunjukkan zaman istiqbal, dan fiil mudhari tersebut berkedudukan sebagai jawab sumpah atau jawab qasam. Seperti contoh, wallahi la tadribu Zaidan. Wallahi, demi Allah, la tadribu, niscaya akan memukul siapa kamu, Zaidan, terhadap Zaid. Nah, di sini la tadribu ini adalah fiil mudhari yang berkedudukan sebagai jawab qasam. Dan tadribu ini kan kondisinya musbat, artinya dia tidak dimasuki oleh huruf nafi dan dia menunjukkan zaman istiqbal. Oleh sebab itu boleh kita menambahkan nun taukid menjadi wallahi la tadribanna Zaidan atau wallahi la tadriban Zaidan. Ya. Itu kondisi 4 fiil yang bisa dimasuki nun taukid. Yang pertama fiil amr, yang kedua fiil mudhari yang memiliki makna tolab, yang ketiga fiil mudhari yang berkedudukan sebagai fiil syarat dan huruf syaratnya adalah imma, dan yang terakhir adalah fiil mudhari dalam keadaan musbat dan mustakbal yang berkedudukan sebagai jawab qasam. Itu maksud dari yu'akkida nif'al wa yaf'al atiya za talabin aw syarton imma dalia aw musbatan fi qasamin mustakbala. Kemudian penggalan bait selanjutnya, wa qalla ba'da ma walam wa ba'dala wa ghairi imma min tawalibil jaza. Maksudnya adalah nun taukid jarang masuk pada fiil mudhari dalam 4 kondisi ini. 4 kondisi yang dimaksud pertama adalah ketika fiil mudhari terletak setelah ma huruf tambahan. Seperti dalam sebuah perumpamaan, sebuah masal, bi'ainin ma aroyannaka. Anggaplah saya mengawasi kamu sehingga kamu bisa maksimal dalam melanjutkan pekerjaan. Ini masal ya, perumpamaan. Nah, itu yang digarisbawahi aroyannaka. Aroyaknya ini adalah fi'il mudhari. Asalnya kan aro, tapi alifnya diganti ya, seperti bait yang akan dijelaskan nanti. Dan nun bertasdidnya itu adalah nun taukid sakilah. Nah, masuknya nun taukid pada fi'il mudhari semacam ini jarang, sebab fi'il mudhari'nya didahului atau terletak setelah ma huruf tambahan. Yang diwarnai biru itu ma huruf tambahan, ma yang tidak memiliki makna spesifik gitu. Yang nomor 2 adalah fi'il mudhari yang terletak setelah lam nafi. Seperti dalam contoh sebuah syair, ya sabuhul jahilu malam yang lama syaikhon ala kursiyihi mu'ammama. Nah, langsung saja lam ini namanya adalah huruf nafi.
Kemudian ya'lama ini merupakan rangkaian fiil mudhari, ya'lamnya fiil mudhari. Kemudian alif yang berwarna merah itu adalah alif pengganti nun taukid khafifah. Asalnya lam ya'laman ya. Nah, masuknya nun taukid ini kepada fiil mudhari yang didahului lam dianggap jarang terjadi. Begitu. Kalau maksud dari syair ini ya, orang yang bodoh mengira bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang dia tidak tahu, sehingga dia menyangkanya adalah orang tua yang memakai sorban dan duduk di atas kursi. Ini jadi ada sebuah wadah yang diisi oleh susu penuh dan di atasnya itu ada busanya. Nah, orang yang tidak tahu bahwa itu adalah wadah berisi susu mengiranya adalah orang tua yang memakai sorban putih di atas kepalanya dan sedang duduk di atas kursi. Cuman itu tadi mahalu syahidnya bahwa masuknya nun taukid pada lafaz ya'lam ini dianggap jarang sebab fi'il mudhari ya'lamnya ini terletak setelah lam nafi. Kemudian yang nomor 3 adalah fi'il mudhari yang terletak setelah la nafi, ini juga jarang dimasuki nun taukid. Seperti dalam contoh ayat Al-Qur'an, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, itu la-nya ini adalah la huruf nafi, kemudian tusibanya ini fi'il mudhari, nun bertasydidnya itu adalah nun taukid. Nun taukid masuk pada tusiba yang notabene fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nafi ini jarang terjadi, begitu. Dan yang terakhir nomor 4, nun taukid jarang masuk pada fi'il mudhari yang terletak setelah adat syarat selain imma. Seperti dalam sebuah pernyataan, man nasqafanna minhum falaysa bi'ayibin. Nah, man di sini adalah isim syarat. Kemudian nasqofnya ini sebagai fiil syarat dan nun bertasydidnya adalah nun taukid. Nun taukid masuk pada fiil mudhari berupa nasqofa yang notabene didahului oleh adat syarat selain imma karena adat syaratnya berupa man. Ini sesuatu yang jarang terjadi, gitu. Kemudian yang terakhir, wa akhirul muakkad iftah kabaruza. Bacalah fathah terhadap akhir fiil yang dimasuki nun taukid seperti contoh ubruza. Nah, di sini bahwa seperti dalam penjelasan bait-bait di awal, fiil mudhari ataupun fiil amr harus terbaca fathah huruf akhirnya kalau bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Seperti contoh idrib, ini fi'il amr, kita bisa masukkan nun taukid sakilah atau khafifah menjadi idribanna dan idriban. Nah, ba yang merupakan huruf akhir ini harus terbaca fathah. Begitupun contoh dalam bait alfiyah, ubruza, ini asalnya adalah ubruz. Nah, ini juga fi'il amr, maknanya muncullah siapa kamu. Makanya karena merupakan fi'il amr boleh kita berikan nun taukid. Ubruzanna atau ubruzan. Ya. Adapun ubruza yang dicantumkan dalam bait, alifnya itu merupakan alif pengganti dari nun taukid khafifah. Ubruzan, nunnya diganti alif menjadi ubruza. Nanti penjelasan tentang pergantian nun taukid khafifah ada di belakang. Atau dalam ayat surat Yusuf, la yusjananna wa la yakuna minas sholirin. Nah, itu yusjananna
huruf akhirnya yusjana itu kan nun. Nah, nun bertasdidnya adalah nun taukid. Huruf akhir yusjana ini dibaca fathah. Begitupun wala yakuna minasyaghirin itu. Yakuna ya maksudnya bukan yu, itu salah nulis. Yakuna nun yang merupakan huruf akhir dari yakunu ini terbaca fathah karena bertemu dengan nun taukid. Ini juga sama, alif setelah nun dalam walayakuna itu adalah alif pengganti nun taukid khafifah.